Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Rija Ramadan selaku moderator dari kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Muhammad Rafiuddin, Nurul Fadilah dan Siti Rahmadian. Dan adapun judul materinya yaitu definisi kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, pengutipan dalam karya ilmiah, unsur daftar pustaka, pengertian catatan kaki, penulisan catatan kaki, susunan catatan kaki singkat, tata cara penulisan daftar pustaka serta plagiarisme. Baik teman-teman, langsung saja saya persilakan ke kelompok 6 untuk menjelaskan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Rafi, NIM 24 20 20 38 70 23 30 36. Saya akan membawakan materi pertama yaitu definisi kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka. Definisi kutipan. Kutipan adalah pernyataan atau potongan kalimat dari sumber lain yang digunakan dalam tulisan untuk mendukung argumen, memberikan bukti, atau mengilustrasikan ide tertentu. Kutipan bisa berbentuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Catatan kaki adalah penjelasan atau informasi tambahan yang diberikan pada bagian bawah halaman untuk merujuk atau mengklarifikasi kutipan, sumber referensi, atau ide yang digunakan dalam teks. Biasanya catatan kaki digunakan untuk memberikan referensi atau memperjelas suatu hal tanpa mengganggu alur tulisan utama. Daftar pustaka adalah bagian akhir dari karya tulis yang berisi referensi atau sumber rujukan yang digunakan selama proses penulisan. Sumber-sumber ini dapat berupa artikel, buku, dokumen, website, maupun deskripsi dan lain-lainnya. Daftar pustaka disusun secara sistematis pada bagian akhir karya tulis untuk memberikan informasi tentang sumber yang digunakan oleh penulis sehingga pembaca dapat melacak hasil karyanya. Unsur daftar pustaka. Dalam daftar pustaka memiliki beberapa unsur-unsur yang terkandung dalamnya, antara lain: pertama, nama penulis ataupun nama pengarang. Kedua, judul buku serta judul artikelnya. Ketiga, tahun terbit dan juga edisi jika ada. Kemudian yang keempat, tempat terbit, dan yang terakhir nama penerbit. Kelima unsur ini ada dalam setiap daftar pustaka. Namun jika ada beberapa unsur yang tidak ditemukan dalam sebuah karya tulis yang rujukan, maka bisa diberikan keterangan tambahan. Tujuan daftar pustaka: pertama, memberikan penghormatan kepada penulis atau pencipta ide yang dirujuk. Kemudian mempermudah pembaca melacak dan memverifikasi sumber asli yang dirujuk. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kredibilitas karya tulis dengan menunjukkan dasar rujukan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 24 20 20 38 70 233 031 sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu penulisan catatan kaki. Catatan kaki atau footnote digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau sumber referensi pada tulisan, artikel, atau buku. Ada beberapa pedoman umum penulisan catatan kaki yang sesuai dengan berbagai gaya penulisan. Yang pertama, penulisan catatan kaki dalam gaya APA atau American Psychological Association. Dalam gaya ini, catatan kaki umumnya digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan
atau informasi penting yang tidak dimasukkan dalam teks utama. Gaya penulisan catatan kaki dalam gaya APA. Yang pertama ada nomor catatan kaki ditempatkan setelah tanda baca. Kemudian ada isi catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman dengan nomor yang sesuai. Setiap catatan kaki diawali dengan nomor yang mengikuti urutan. Selanjutnya penulisan catatan kaki dalam gaya Chicago. Dalam gaya ini, catatan kaki digunakan baik untuk memberikan referensi atau penjelasan tambahan. Penulisan catatan kaki dalam gaya Chicago menggunakan format yang sedikit berbeda, yaitu dengan memisahkan sumber rujukan lebih lengkap di bawah halaman. Kemudian penulisan catatan kaki dalam gaya MLA atau Modern Language Association. MLA tidak sering menggunakan catatan kaki untuk referensi, tetapi dapat digunakan untuk penjelasan tambahan. Formatnya mirip dengan Chicago, di mana nomor catatan kaki ditempatkan setelah tanda baca dan penjelasan atau sumber rujukan diletakkan di bagian bawah halaman. Contoh susunan catatan kaki berdasarkan jenis sumber artikel jurnal. Yang pertama format, kemudian nama penulis, tanda kutip judul artikel, balas kutip, nama jurnal volume, nomor dalam kurung tahun, balas kurung, lalu halaman. Contohnya itu nama penulisnya Rini Kusuma, dalam kutip judul artikel Dinamika Ekonomi Digital, balas kutip, nama jurnal volume Jurnal Ekonomi Indonesia 5, nomor 2 tahun 2021, halaman 45 sampai 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadian dengan NIM 2420203870233038. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat digunakan setelah referensi lengkap yang sebelumnya telah dicantumkan. Selanjutnya, tata cara penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka bergantung pada gaya penulisan yang digunakan, seperti APA, MLA, atau Chicago. Namun, dalam konteks umum seperti bahasa Indonesia, penulisan daftar pustaka biasanya mengikuti format sederhana. Dan materi yang terakhir adalah plagiarisme. Plagiarisme atau penjiblakan dalam tindakan mengambil kredit atau menggunakan ide, karya, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit atau atribusi yang tepat. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun kreatif. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Adapun kesimpulannya yaitu materi ini membahas berbagai konsep penting dalam penulisan akademik, khususnya yang berkaitan dengan pengutipan, referensi, dan upaya menghindari plagiarisme. Pengutipan dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Keduanya harus disertai dengan referensi yang jelas. Catatan kaki berfungsi untuk memberikan penjelasan, tambahan, serta referensi tanpa mengganggu alur utama teks. Penulisan daftar pustaka harus mencangkup informasi lengkap seperti nama penulis, judul, tahun terbit, tempat terbit, dan penerbit. Kemudian pengutipan dalam karya ilmiah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada sumber asli, menghindari plagiarisme, serta meningkatkan kredibilitas tulisan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.